rukun-rukunnya i'tikaf itu wa arkanuhu arba'atun. Rukunnya i'tikaf ada 4. Caranya i'tikaf itu ada 4. Supaya sampean paham. Ini jarang diterangkan yang begini nih. Paling ngaji sampai paling ngajinya itu ya pas sholat biasa. Tapi i'tikaf ini jarang ditemukan. Syaratnya i'tikaf, rukunnya i'tikaf itu ada 4. Bukan syaratnya, rukunnya i'tikaf, cara i'tikaf kita dianggap sah apa tidak. Ini kalau sesuai dengan 4 rukun. Yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama niat, tadi sudah saya sampaikan. Kenapa harus niat? Karena i'tikaf ini adalah ibadah. Ibadah harus diniati. Tanpa diniati tidak dianggap ibadah. Tuh, i'tikaf itu ibadah. Nah, tuh satu, ya. Yang kedua, asani al-lubsu fil masjid. Yang kedua adalah bertempat di masjid. Maksudnya bertempat di masjid ini adalah apa namanya? Amal lubsu fil masjidi fala budda al sahih wala yakfi qadrat tamakninati fi sholati. Yang dimaksud bertempat di masjid ini ya diamnya ini seberapa lama? Ya dikira-kira ya cukup lama. Jangan diamnya kayak orang tamakninah dalam sholat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa lillahi sunnatin lillahi ta'ala. Lo masuk keluar lagi. Lah itu belum dianggap i'tikaf. I'tikaf ini minimal ya setelah niat itu ya minimal masuk sholat 2 rakaat. Ya minimal itu doa ya berkeluar. Itu minimal segitulah paling sedikit. Ya, tetapi ya ada kaul yang mengatakan bahwa menurut Imam Hanafi ini i'tikaf ini tidak boleh kurang dari 1 hari. Minimal 1 hari i'tikaf itu. Tapi menurut Imam Syafi'i i'tikaf ini boleh ya, boleh kurang dari 1 hari. Apalagi model-model kita ya, tadi itu saya katakan diam di musola ini kayaknya kagak betah. Paling ya kalau betahnya malam Jumat doang begini. Selain malam Jumat biasanya ya kosong musolanya. Makanya alhamdulillah musola ini masih ada yang menghuni setiap malam Jumat. Paling malam Sabtu besok paling ya Isya sudah pergi lagi kosong, sepi, nggak ada yang i'tikaf. Itu ya, karena memang i'tikaf ini ya memang berat bagi orang yang belum tahu manfaatnya. Tapi kalau udah tahu manfaatnya i'tikaf ini, insya Allah banyak digemari. Loh, kurang enaknya bagaimana? I'tikaf itu duduk, sholat sunnah di dalam masjid, baca Quran, ini akan mendapatkan hasil yang banyak. Kalau di mall kita pergi ke sana pulang-pulang kantong kita. Nah, kalau dari sholat ke masjid pulang-pulang tabungan akhirat kita penuh. Lah pilih mana gitu loh? Pilih ngabisin apa pilih ngisi? Itu loh, kalau kita tahu ke sana ya insya Allah kita nggak bakalan ninggalin. Justru semakin banyak ke masjid, ke musola, masalah kita akan selesai. Yang asalnya gelisah insya Allah selesai. Ya sampai ini kan kalau udah begini kan kumpul teman-temannya kan selesai masalah. Pulang ke kontrakan lagi pusing lagi, waduh besok udah saatnya baru kontrakan, belum ketemu duitnya, ya pusing lagi. Tapi kalau kita ke banyak masjid musola, insya Allah semua solusi itu akan ya kita temukan. Makanya
perbanyak apa? Pergi ke perbanyak pergi ke musola. Nah, iktikaf ini disunahkan apa namanya itu setiap waktu. Jadi seusahakan kalau kita masuk ke musola ke masjid niatnya iktikaf. Bismillah masuk ya. Loh, niatnya apa? Saya niat iktikaf lillahi ta'ala. Udah. Sampai dari situ tadi udah kisah, tahlilan, yasinan, ya kan? Terus ngaji begini. Kalau diniati iktikaf, pahalanya kan banyak. Tapi karena sahabat gak niat, ya gak dicatat. Orang nggak tahu. Ya nggak tahu, ya nggak ngaji masalah. Lah ini sudah tahu. Ini sudah tahu. Berarti setiap kamu sholat pun juga boleh. Lihat iktikaf. Jadi pahala sholat dapat, pahala iktikaf dapat. Hanya mau sholat mau tidur juga mau ada iktikaf. Iya. Jadi niat iktikaf. Tapi minimal istighfar aja no. Bismillah. Lah diamnya di dalam ini bukan harus duduk, warna kiblat, muter tasbih enggak. Ya boleh jalan-jalan boleh. Ya boleh. Misalnya kau capek duduk boleh jalan. Yang penting tidak keluar, di dalam aja. Ya boleh. Jalan-jalan boleh. Tapi jalan-jalannya ya maksudnya untuk mengantuk apa gitu jalan-jalan. Jadi zikir boleh sambil berdiri, boleh sambil jalan. Misalnya kalau capek duduk boleh dengan jalan. Tidak harus duduk kan. Yang penting syaratnya di dalam masjid. Tidak keluar. Kalau udah keluar dari pintu situ ya udah batal, selesai. Ya, tetap di dalam. Muter-muter nggak apa-apa di dalam. Itu loh, muter-muter nggak di dalam. Yang penting ada di dalam masjid. Kalau Musola gimana tadi? Nah, di Arab ada musola. Sahabatnya nggak pun di Arab ada musola. Adanya semuanya masjid. Cuma masjidnya ada yang masjid jami, ada yang masjid tidak jami. Kalau masjid jami itu yang pakai Jumatan. Kalau di sini kan kalau pakai Jumatan namanya kan musola. Kalau di Arab sana masjidnya masjid jami dan masjid tidak jami. Kalau masjid jami itu yang pakai Jumatan. Kalau di sini yang pakai Jumatan namanya masjid. Tapi yang lebih utama iktikaf itu di masjid jami. Karena apa? Karena jamaahnya banyak. Yang kedua, kalau Jumatan nggak usah keluar. Itu loh. Kalau nggak kebagian? Kalau nggak kebagian, nggak pakai tempat. Nah, kalau iktikaf bisa kebagian, iktikaf kan mesti kan sebelumnya Jumatan perginya. Ya, kalau iktikaf kan mulai dari Kamis begini sudah masuk lah, sampai besoknya udah di dalam. Nah, itu tidur di dalam ya boleh, termasuk Nah, kalau mau tidur di masjid ya niatnya iktikaf, tapi wudhu dulu. Jangan dari jalan ke mall wudhu nggak cuci kaki, main tidur di musola aja. Itikafnya begitu ya kan ya. Habis jalan-jalan masuk musola langsung main tidur aja, cuci kaki enggak, wudhu enggak. Ada yang begitu? Enggak dianggap itikaf itu harus bersih. Ya, bersih itu harus punya wudhu. Tidur ada. Makanya kadang-kadang si Malakama masjid di Jakarta itu kadang-kadang masjid itu dikunci. Ya, nah mau itikaf juga bisa. Ya, mau itikaf nggak bisa. Kadang-kadang apa? Ya, ada yang ya komplain masjid itu dikunci. Masjid tempat ibadah kok dikunci. Giliran jadi dikunci, pengurusnya kuaran. Pagi-pagi kotor semua. Masjid kok kotor. Masih Malakama kalau di Jakarta begini nih. Ya, kalau di kampung kan nggak ada masjid dikunci. Mesti kebuka 24 jam, nggak pernah tutup. Ya memang gitu tempat ibadah itu namanya orang ibadah kan sewaktu-waktu.
Ya, tidak hanya dibatasi maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, ya kan? Ya, sewaktu-waktu. Tapi ya tadi itu nggak dipuji salah, dipuji salah. Akhirnya nggak dipuji, bayar perbuat, masalah lagi, nggak kuat bayarnya. Bayar perbuatnya banyak kan? Nggak dibayar, kasihan orang disuruh diem di situ, nggak dikasih apa-apa, kasihan. Nah, ini. Jadi itu syarat yang kedua, rukun yang kedua apa? Ada di dalam masjid. Ya, tidak boleh keluar masjid. Yang ketiga, syarat yang ketiga, wasalisu al-mu'takifu apa namanya itu, wasyartuhu al-islamu wal aqlu. Yang syarat yang ketiga adalah orang yang iktikaf itu syaratnya harus orang Islam. Wal aqlu, dan akalnya sehat. Jadi syarat iktikaf rukun itu ketiga adalah orang Islam. Selain orang Islam nggak sah iktikafnya. Ya, orang kafir kok masuk masjid, niatnya ya nggak dianggap, nggak sesuai. Ya, yang diperintah ini hanyalah orang Islam. Apa nggak boleh Pak orang kafir masuk masjid? Ya boleh-boleh saja. Ya masa ya nggak boleh? Ya boleh-boleh saja. Tapi mestinya harus diingatkan sesuai dengan apa norma-norma orang Islam. Makanya kemarin itu beberapa tahun yang lalu saya itu pernah menerima ya tetangga sebelah ya ngasih sumbangan di masjid Marake. Karena orang Cina kan nggak tahu masuk masjid, perempuan-perempuannya pada celana pendek masuk masjid. Apa ya jangan begitu, ya nggak bisa begitu, jangan. Nah, orang Cina nggak ngerti tata cara masuk masjid, ya kita nggak boleh kalah. Akhirnya ya saya dengan sindiran-sindiran halus ketika saya kasih sambutan pada waktu saya suruh ceramah, ya saya bilang, jadi pas menjelang buka puasa dengan saya ngomong terima kasih atas kehadirannya saudara-saudara kita, kan gitu, ya kan? Nah, ini namanya ngajinya ngaji terima kasih. Terima kasih kenapa? Diterima sumbangannya, dikasih doanya. Yang mau disambung itu ya kita doain ya Bu. Doain apa? Ya mudah-mudahan kalau sekarang ini kita melihat masih pada pakai celana pendek, kita doakan besok mudah-mudahan dapat perkembangan pakai celana panjang. Baru udah ketawa, wah gitu. Wah Pak Ustadznya ini kesini kita nggak enak ya. Nah jelas nggak enak mau ke masjid kok pakai celana pendek. Tapi kalau dimarahin kan yang marah juga salah. Marah-marah kita kan bang dia nggak ngerti aturan, wah dimarahin. Ya kayak kita marahin itu Pak kucing aja, kucing gak punya sopan, kucing punya sopan, kucing naik meja kan, kucing kerjaannya begitu. Nah, kalau tadi kasih tahu lah baru terus kucingnya punya sopan, jadi terlatih kan insya Allah ya sopan. Tapi kalau belum terlatih kucing itu ya nggak punya sopan, begitu. Jadi apa namanya? Kita ini ada aturan-aturan yang memang khusus untuk kita. Kayak ibadah-ibadah itu memang diperintahkan hanya untuk orang Islam. Selain Islam ya tidak diperintahkan. Kalau karena memang dia tidak nyambung. Ya, jadi Islam dan akalnya sehat.
orang gila nggak sah itikafnya. Ya, orang mabuk nggak sah itikafnya. Mabuk teler masuk ke musola niat itikaf, dia nggak boleh. Ya, ketimbang tidur di sana gak enak, boleh tak di musola aja, ya nggak boleh. Mabuk kok itikaf, nggak boleh. Terus yang selanjutnya bersih suci minal haidi wat nifasi. Jadi wal janabati. Jadi rukun yang ketiga yaitu selain Islam balik juga harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Makanya usahakan setiap masuk musola ini, masuk masjid ini supaya kita dalam keadaan suci. Jadi kalau niat itikaf itu harus suci. Kalau nggak suci itikafnya tidak sah. Ya, misalnya dari tadi itu kita masuk salat Lord, saya niat itikaf lillahi ta'ala, itu kita sudah dalam keadaan suci. Ya, kalau suci ya harus sah itikaf kita. Nggak suci ya nggak sah. Nggak sah artinya nggak dapat apa ya, hanya kita dapat selain pahala itikaf. Tapi kalau kita itikaf begini kan luar biasa pahalanya. Jamaah dapat, zikir dapat, yasinan dapat, doa orang tua kita dapat, gitu kan? Ngaji dapat, itikafnya dapat. Itu. Mulai besok setiap masuk musola niatnya itikaf. Kalau belum suci ya wudu dulu. Baru masuk ke musola. Jangan kita kadang-kadang menghalahkan, halah gua nggak sholat ini ngentut juga nggak apa-apa, ya kan? Bahasa halah juga masih sering. Halah wong sunnah ini, halah nggak sholat ini, halah wong hanya sekedar ngaji, nggak baca Quran ini, halah kebanyakan halah kita itu, kebanyakan menghalahkan, ya kebanyakan menyepelekan hal-hal yang sunnah. Padahal orang kalau sering menyepelekan yang sunnah, ini akan memperberat orang itu sendiri, berat ibadahnya. Orang itu kalau nggak melakukan sunnah, ibadahnya wajib itu terasa berat. Tapi kalau orang itu biasa melakukan sunnah, ibadah yang wajib insya Allah ringan, enak. Itu. Kalau percaya, buktikan. Ya, kalau percaya buktikan. Sampai sholat wajib terasa berat, tapi kalau biasa melakukan sholat sunnah, puasa wajibnya jadi nikmat. Ya, sampai puasa Ramadan terasa berat, tapi kalau biasa puasa sunnah kayak Rejab Ruwah begini, kalau dilakukan puasa Ramadannya nikmat, nggak terasa berat, karena sering melakukan sunnah. Gitu ya. Jadi maka ini yuk kita ya semakin tua harus semakin berkualitas. Jangan semakin tua malah semakin amburadul. Ya, semakin tua harus semakin berkualitas. Semakin umurnya bertambah harus ibadahnya semakin berkualitas. Karena apa? Kita mesti sudah menemukan lah. Apa sih yang kita cari? Duit. Kita cari duit dari kemarin sampai sekarang ya begini-begini aja. Kaya nggak kagak. Apalagi yang kita cari gitu loh. Kadang-kadang kita kan terlena dengan sesuatu yang nggak pasti. Ya. Kadang-kadang kita menganggap sesuatu yang nggak pasti, kita anggap sesuatu yang pasti karena dengan kekhawatiran tadi itu, kekhawatiran, ketakutan. Ya, contoh, orang kita punya perasaan bahwa kalau kita kerja ini nanti akan dapat duit, kalau dapat duit nanti akan enak hidupnya karena kaya, kan begitu. Tapi kenyataannya bagaimana? Kerja bertahun-tahun, duitnya ya begitu segitu-gitu aja, di rekening juga nggak nambah-nambah.
kadang ada yang makin men. Ya kan? Apakah itu pasti namanya? Enggak pasti. Kita menghadapi sesuatu yang nggak pasti, ngapain kita kejar-kejar begitu? Yang pasti di mana? Ya akhirat itu yang pasti. Sholat pasti, ngaji pasti, puasa pasti. Lalu itu yang kita kejar, yang begitu itu. Pastinya apa? Ya pasti nanti mati. Kalau mati ya itu yang penting. Yang penting ya itu, ya kan? Yang penting ya itu. Kita nggak ada yang lain gitu. Maka itu jangan terbolak-balik. Orang kadang-kadang kan sengsara itu bikin sendiri. Kenapa? Karena mengejar sesuatu yang tidak pasti. Yang pasti malah tidak mau mengejar. Banyak contoh seperti itu. Kita kerja ketinggalan, buru-buru. Waduh, nanti dimarahin bos. Terlambat 10 menit kemarin bos, waduh bos marah nanti. Jamaah terlambat, santai-santai aja. Kadang-kadang ngobrol dulu. Kadang-kadang malah ngobrol dulu. Ya, udah adan, sebatang dulu lah. Udah sebatang, umat Allah Akbar. Imamnya baru 1 rakaat, nanti kalau udah 2 rakaat. Ya, udah mau selesai baru cukup, baru ikut jamaah. Orang enaknya bagaimana orang Islam itu? Ya, aturannya kan paling enak. Walaupun kita tinggal 1 rakaat, masih tetap dihitung jamaah. Tapi kan kadang-kadang kita nggak punya malu. Kalau sama bos saja kita malu, sama Gusti Allah kadang-kadang kita nggak punya malu. Ya kan? Nah, ini mari kita berpikir yang begitu ya. Berpikir. Kita berpikir yang pasti-pasti aja. Ya nggak pasti itu nggak usah terlalu serius. Ngapain kita serius ya nggak pasti gitu. Pak, nanti kalau nggak kerja kan nggak punya uang, Pak. Ya. Tapi ya apakah kamu kerja ya uangnya banyak? Ya enggak juga. Ya kan? Kalau nggak kerja kan nggak makan. Iya. Tapi banyak kerja soalnya ya pasti makannya enak. Belum tentu juga. Karena sesuatu itu nggak pasti. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, nggak pasti. Yang pasti aja kita kejar tadi. Malam Jumat pasti, ayo di istiqomahkan. Ya, ini. Saya kemarin nggak hadir aja, dimarahin aja. Kenapa nggak hadir? Ya, alhamdulillah. Yang begini kan depan saya. Ada yang ini, kenapa nggak hadir? Maka ini saling mengingatkan. Karena yang pasti begini, yang pasti itu. Yang nggak pasti santai saja, maksudnya kerja ya udah, nggak usah terlalu serius itu. Yang serius itu sholat harus serius. Kadang-kadang kerja kalau serius, sholatnya kagak serius. Nah, kerja mah harus bener-bener sholatnya seenaknya sendiri. Nah, salah-salah sendiri mana? Allah sampai Allah 12. Kenapa? Udah hafal. Kalau tanya, kenapa kan buru-buru sholatnya? Udah hafal. Walaupun udah hafal itu kan dinikmati supaya sholatnya jadi Oke, itu. Jadi rukun itikaf yang ketiga apa tadi? Islam, akalnya sehat, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas besar contohnya kayak nifas, kayak haid, kayak orang junub. Jadi kalau itikaf begini, ya orang perempuan bisa itikaf, kok tiba-tiba keluar tuh darah haidnya, ya buru-buru keluar, jangan di dalam masjid. Karena itu itikafnya sudah selesai, tidak sah. Itu. Lalu bagaimana hukumnya orang perempuan yang yang iktikaf? Di sini dikatakan wa yasihu iktikaful abdu, ya, wa yasihu dan sah iktikaful abdi, iktikafnya seorang hamba, wal mar'ati dan perempuan,
bi'idni sayyidi wa zauji. Iktikafnya seorang perempuan atau seorang budak ini sah dengan syarat diizini tuannya, diizini bosnya, atau diizini suaminya. Jadi kalau ada orang perempuan kok mau iktikaf, ini harus izin sama suaminya. Pak atau Mas atau Bi, saya tak iktikaf di masjid ya. Ya ini mohon izinnya, mohon ridhonya. Kalau suaminya ngizinin ya nggak apa-apa, Mah atau Nih, ya silakan berangkat. Kalau nggak diizini ya nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah, ini kan rata-rata kan iktikaf ini yang kebanyakan dilakukan orang Indonesia ini rata-rata kan menjelang akhir Ramadan. Ya kan? Mulai tanggal 21 malam 21 sampai malam 30. Ya 10 akhir di bulan Ramadan. Ini yang rata-rata dilakukan oleh orang Indonesia. Padahal iktikaf ini yang bagus setiap waktu. Tapi yang paling rame ini iktikaf ini dilakukan 10 hari sebelum Lebaran. 10 hari menjelang akhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di situ ada banyak riwayat bahwa turunnya Lailatul Qadar ini adalah malam-malam itu. Ya, turunnya Lailatul Qadar ini adalah pada malam-malam itu. Nah, Lailatul Qadar ini dikatakan dalam Al-Qur'an apa? Lailatul Qadri